Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen dan Waalaikumsalam. netizen. Jumpa di sistem demokrasi. Kita ketemu lagi di podcast kesayangan kita, Babat Basa Basi Demokrasi. Masih tetap didampingi oleh teman ngobrol Bapak Aminuddin Syuhada dan Bapak Arif Food. Obrolan malam ini bertema tentang balada BGN dengan MBG-nya lumbung korupsi baru. Ini tema komplit obrolan malam ini. Balada BGN dengan MBG-nya lumbung korupsi baru. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan pihaknya akan segera memanggil BGN guna mendalami proses pengadaan serta urgensi penggunaan anggaran dalam program tersebut. Namun langkah DPR ini justru mulai menuai kritik tajam dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis atau CBA, Ucok Sky Hadafi. Ia menilai sikap DPR terkesan tidak konsisten dan cenderung pura-pura marah. Menurut Ucok, kritik publik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto sudah berlangsung lama, namun DPR dinilai baru bersuara belakangan. Dikutip dari jakarta1.com, CBA sebut DPR pura-pura marah, wakil rakyat dapat anggaran sosialisasi BGN 92 miliar rupiah. Badan Gizi Nasional BGN tengah disorot terkait kontroversi anggaran dan pengadaan program makan bergizi gratis atau MBG 2026. Isu utama meliputi pengadaan 20.000 motor listrik EMO yang dipertanyakan, penggunaan 113 miliar rupiah untuk event organizer, anggaran alat makan fantastis, hingga dugaan penggunaan dana pendidikan. Berikut adalah rincian kontroversi Badan Gizi Nasional atau BGN berdasarkan perkembangan terkini. Pengadaan 25.000 motor listrik BGN diprotes karena memesan 25.000 unit motor listrik dari mereka yang belum populer atau EMO dengan dugaan rebinding produk Cina dan minimnya fasilitas layanan. DPR juga mempertanyakan urgensi pengadaan ini dibanding memprioritaskan makanan. Anggaran EO sebesar 113 miliar rupiah. BGN dikritik karena menghabiskan 113 miliar rupiah untuk jasa event organizer atau IO dalam 31 paket pekerjaan. Pihak BGN berdalih ini untuk sosialisasi dan pendampingan, namun dinilai terlalu seremonial. Biaya alat makan fantastis, muncul dugaan pengadaan alat makan per dapur SPPG yang mencapai angka fantastis, mencapai miliaran per dapur dan menimbulkan kecurigaan publik atas kewajaran harga. Dugaan penggunaan dana pendidikan. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI membenarkan bahwa anggaran BGN untuk program makan bergizi gratis atau MBG diambil dari fungsi pendidikan. Masalah operasional dan kualitas makan. Ditemukan kasus roti berjamur pada menu MBG yang menyebabkan penutupan 2 satuan pelayanan SPPG di Gorontalo. Besaran anggaran terbesar BGN tercatat menerima alokasi anggaran terbesar di antara seluruh kementerian atau lembaga negara pada 2026 mencapai 268 triliun rupiah.
pihak Komisi 9 DPR RI berencana memanggil BGN untuk meminta klarifikasi terperinci mengenai transparansi anggaran tersebut. Itu obrolan kami malam ini. Mungkin sebelum ke pertanyaan biasa, kita meminta Bapak Arifud untuk beropini atau menanggapi tentang tema obrolan malam ini. Menurut jenengan pripun niki, Pak? Ini sebenarnya cukup menarik ya. Jadi kita ini sebuah negara yang besar, tapi gimana ya, cara berpikirnya itu nggak besar-besar amat ternyata. Ya mungkin ini ya, kalau kita ngelihat BGN itu kan kita nggak bisa hanya ngelihat dari BGN saja atau yang BGN saja, tapi kita lihat dari BGN ini berasal dari mana sih awalnya gitu. Jadi kalau kita ngelihat awal memang ini kan berasal dari kampanyenya presiden. Nah, janji kampanye ya. Janji kampanye. Jadi orang-orang di sekitarnya ini kan pasti akan memanfaatkan itu. Jadi model iki kaya anu, Pak. Seperti orang kaya baru. Orang kaya baru yang jenengan lihat di TikTok atau di mana itu kan, sukanya itu kan pamer, Pak. Yeah. Mulai pamer kendaraan, pamer apapun gitu. Nanti habis di situ. Lah, kasnya BG itu kok kayak gitu. Pamer. Iya. Pamer program. Pamer program. Saya itu juga gini. Mereka, pamer pertama kan jelas. Mereka sudah sudah punya dapur sekian, sudah sekian persen. Iya. Terus pamernya yang kedua, masalah pembelian sepeda motor itu gunanya untuk apa? Kalau itu gunanya itu kan untuk kepala SPBG. Nah gunanya untuk apa sebenarnya? Kan nggak jelas juga. Supaya tampak kalau dia jadi kepala. Nah itu. Soalnya kan biasanya kan kepala-kepala itu kan dapat inventaris. Dan itu kan sebenarnya kan memang kalau kita ngelihat itu sebenarnya kan memang sifat orang-orang kita itu seperti itu. Kalau ada kesempatan ya. Kalau kita ngelihat semisal pejabat. Kenapa pejabat harus naik mobil mewah? Kenapa pejabat itu enggak naik Avanza aja kan cukup? Mobil dinasnya maksudnya. Mobil dinasnya kenapa enggak sekelas Avanza atau sekelas ya setara itulah. Kenapa harus Lexus? Kenapa harus mobil-mobil mewah yang premium lah? Katanya agar dipandang negara lain bagus. Apakah negara lain mandang seperti itu? Iya. Kan enggak? Iya betul. Padahal Jepang itu membuat kebijakan semua pejabat-pejabatnya menggunakan mobil itu kalau kita ya mobil Starlet lawas itu loh. Itu kayak mobil taksi itu. Terus bahkan di negara maju Eropa itu nggak ada Pak fasilitas. Nggak ada makanya. Perdana Menteri aja ada sepeda panjang kan. Betul. Makanya emang sifat apa ya? Sifat ini loh. Feodal. Apalagi Jawa. Kasta. Nah, Jawa itu sampai bahasa. Ini kalau kata Pak Karno itu kan, kenapa bahasa Jawa itu tidak dijadikan bahasa nasional? Karena bahasa Jawa itu sangat feodal gitu loh. Kayaknya di situ. Nah, dan orang-orang kita karena sudah terbiasa seperti itu, sistem kerajaan yang cukup lama ya. Ya, akhirnya ketika ada kesempatan ya, kenapa tidak? Iya. Nggak urusan ini duit pajak. Ini duit rakyat nggak urusan. Yang penting saya bisa memanfaatkan ini sebesar-besarnya. Ya saya manfaatkan. Makanya kayak kasusnya BGN, semisal DPR tadi dikatakan DPR-nya pura-pura marah. Ya jelas lah. Pura-pura marah. Yang paling banyak punya SPBG siapa? Iya, betul. Kan di DPR juga. Masa mereka mau mengadu diri sendiri? Kan nggak mungkin, Pak. Betul. Di kita kan nggak mungkin seperti itu. Koruptor aja paling lama berapa tahun, Pak? Yang sudah ya. Kalau secara hukum memang agak lama ya agak.
Walaupun kalau 2 tahun setengah belum potongan Pak. Kalau sudah kena potongan tinggal berapa tahun Pak? Iya. Habis sudah. Ya itu sifat kita gitu ya. Kita juga nggak bisa memungkiri itu. Dan juga ada ini. Saya pernah melihat itu di sebuah YouTube Shop. Orang luar ketika melihat Indonesia. Jadi tapi ini bukan orang penting ya, yes, orang biasa aja ketika melihat Indonesia. Orang Indonesia punya banyak SDA. SDA sebenarnya juga cukup bagus. Kenapa negaranya nggak maju-maju? Yang salah di mana? Pura-pura marah itu ya. Nah itu salah. Yang salah yang salah pura-pura marah itu. Cukup itu aja dulu. Ya, ngomong-ngomong apa ya, konteks feodal dan Jawa itu biasanya kenapa sih kepala-kepala itu mesti fasilitasnya itu mewah? Soalnya mungkin dari dulu kalau kepala-kepala misalnya kalau zaman Belanda itu wedono, itu kan ada fit atau pit. Sepeda ontel, iya. Drone pit. Iya, motor. Terus agak meningkat lagi nunggang turonggo. Naik kuda, ya itu. Atau bendi, atau ditandu, ya. Supaya itu menghindari pertanyaan mertua atau orang tua. Mosok tadi kepolo ora rupa. Ya itu loh. Sampai hari ini kan seperti itu. Masa tadi kepala iki ora duwe apa-apa gitu. Sampai hari ini seperti itu memang kenyataannya. Jadi seolah-olah ben tampak seperti kepala. Iya. Ben tampak seperti kepala numpak. Ada tunggangan gitu walaupun enggak mobil mewah tapi ada tunggangan. Oke, sekarang kita bergeser ke Bapak Aminuddin Syuhada menginjak poin pertanyaan. Pertanyaannya Pak Amin. Mengapa program yang katanya menjadi andalan rezim Prabowo terus-menerus menuai kontroversi? Baik, untuk pemirsa ya teman-teman kita netizen yang setia mantengin program kita, mungkin untuk detail-detail isunya ya seperti yang disampaikan Mas Arif tadi terkait dengan motor dan sebagainya itu sudah banyak bertebaran ya di sosial media, di berbagai macam platform ya, diulas oleh banyak pengamat ya. Nanti untuk memperkaya itu bisa lihat itu. Kita coba yang diskusi malam ini terkait hal yang bersifat lebih basic ya, mendasar, supaya kita tidak hanya berputar-putar di hal yang kaitannya dengan akibat ya. Kalau ngomong akibat semua bisa komentar ya. Betul. Tapi kita lebih bahas di penyebab masalahnya seperti itu. Jadi memang kita sudah beberapa kali Pak ya di konten kita di beberapa episode yang lalu itu mengangkat tema BGN ya. Ya meskipun hari ini katanya Buna Teddy ya. Seskap Teddy ya. Sedang terjadi fenomena inflasi pengamat ya. Inflasi pengamat. Ya, kita memang bukan pengamat, kita rakyat ya. Rakyat yang terpaksa harus melihat dalam tanda kutip kekonyolan ya pemerintah ya, dalam hal ini rezim Prabowo, wabil khusus terkait dengan program MBG ya yang diprakarsai oleh BGN ya, Badan Gizi Nasional. Kenapa kemudian terus-menerus bertubi-tubi muncul problem dari penyelenggaraan program ini ya. Kita masih ingat di awal-awal dulu itu terkait dengan kontroversi SOP bagaimana bisa menjadi mitra BGN ya dalam hal ini untuk mendirikan SPPG. Ya, kita sudah banyak dengar isu rumor suara ya, harus ada uang siluman ya. Ada banyak maklar yang bertebaran yang menjanjikan untuk bisa pihak-pihak yang ingin menjadi mitra BGN untuk mendirikan SPPG itu harus membayar sekian-sekian supaya nanti
kemudian bagaimana proyek ini menjadi bancaan oknum-oknum, bukan oknum ya, banyak soalnya ya, para pengusaha yang punya kedekatan ya dengan partai politik, dengan tokoh-tokoh nasional ya, atau mungkin juga isu bagaimana ternyata ketika dulu digembar-gemborkan ini akan meningkatkan peran UMKM ya, jadi memberikan mereka peluang untuk meningkat bisnis UMKM-nya, tapi pada faktanya nggak ada UMKM yang terlibat karena program ini butuh modal gede ya, miliaran kan Pak ya, sementara dari mana UMKM mendapatkan modal miliaran ya, mereka hari aja usahanya itu hidup segan mati tak mau ya kan. Nah, terus kemudian tahun lalu kita dihebohkan dengan ribuan kasus keracunan ya, dan bahkan ada rumor yang sampai meninggal dunia meskipun itu juga tidak ada statement resmi dari BGN ya, atau permintaan maaf dari presiden ya. Ya, kita mungkin tunggu perkembangan kasus apakah itu benar, dan kalaupun benar bagaimana kemudian akan diselidiki sehingga menjadi sebuah kasus pidana yang harus diketahui proses penyelesaian pidananya gitu ya. Dan tambah lagi kemarin ya pengadaan motor ya juga heran ya, motor nyatril Pak. Makanya apakah 20 kan yang dari rencana katanya si Dadan itu kan dari rencana 24.000 terrealisasi hanya 21.000 sekian untuk semua kepala SPPG. Nah pertanyaannya kan apakah semua kepala SPPG itu laki-laki? Nah kalau kepala SPPG-nya perempuan masa langsung naik trail Pak, kan ya saru ya toh. Kan ya berarti kan ndak ergonomis, ndak efektif kan kalau misalnya kepala SPPG-nya perempuan. Terus apakah butuh spesifikasi motor trail? Ya, apakah semua SPPG 21.000 itu berada di pedalaman ya dengan medan jalan yang sulit dilalui? Kan hanya berapa persen kan yang di daerah 3T, kan kebanyakan kan di kota-kota besar maupun kecil yang relatif infrastruktur jalannya itu enggak perlu trail kan, yang kemudian listrik lagi yang buatnya gede, apakah itu nanti efektif, efisien dipakai untuk mobilisasi ya kepala SPPG itu kalau harus dikit-dikit ngecas, Berarti kalau malam harus dimatikan. Iya, katanya si Bahlul ya. Ya. Nah, terus tadi merek yang baru terdaftar tahun 2025, pengadaannya tahun 2025, mereknya terdaftar 2025. Ya, baru ada satu dealer yang menurut investigasi Detik ya, Detik.com itu belum jadi dealer yang satu-satunya itu ya. Terus menjadi pertanyaan kan, kok rusak suku cadangnya gimana? Akhirnya kan ya dongkrong, padahal harganya mahal ya kan. Nah, itu banyak pertanyaan. Itu contoh yang paling mutakhir, belum terkait dengan dulu ompreng yang katanya itu akan dipesan dari perusahaan dalam negeri, ternyata impor dari Cina sebagian besar. Belum isu adanya unsur minyak babi dalam proses pressingnya ya, pencetakan itu ompreng itu dan seterusnya sampai jadi hiruk pikuk ini ya, membuat kita lelah melihat kekonyolan itu gitu. Nah kontroversi ini ya tentu saja sesuatu yang logis ya, menjadi konsekuensi logis ketika sebuah program, apalagi program nasional ya, apalagi dengan dilabeli program unggulan pemerintah ya, semacam PSN lah ya kalau proyek itu ya, dengan gelontoran anggaran yang sangat besar 1,2 triliun per hari ya. Jadi kalau dari target 380 sekian triliun, hampir 400 triliun, itu artinya kan dalam sehari itu keluar anggaran 1,2 triliunan kan. Nah itu kok direncanakan dengan begitu serampangan ya.
Kalau kemudian saya dari mana Anda bisa berasumsi ini serampangan? Nah ini, nah kan kontroversi yang saling kontradiktif ini, ya itu kan menunjukkan bahwa inilah akibat kalau satu program itu direncanakan dengan serampangan. Ya mungkin ada unsur tadi, mumpung berhasil berkuasa ingin menunjukkan saya bisa mencapai suatu prestasi yang nggak pernah dicapai oleh presiden sebelumnya, bahkan satu-satunya di dunia bisa mengasih makan gratis siswa 80 juta. Ini akan terbesar. Kita sudah mampu menyajikan miliaran porsi. Wah. Kayak pengen diaku gitu deh. Pencitraan. Ya. Kalau saya malah gini, ini ya presiden punya lembaga negara, punya menteri, terus bikin program itu kayak kita lagi nongkrong dapat jatah pos kamling di pos ronda, kita lagi dapat jatah ronda gitu Pak ya, terus kita lagi main kartu sambil ngopi sambil main catur atau karambol gitu biasanya gitu, terus ngobrol sesuk naik gunung ya, besok naik gunung ya, oke berangkat mulai jam berapa besok, pokoknya besok tangi budal gitu aja wes improve dan besoknya berangkat gitu ya tanpa ada persiapan. Akhirnya ketika sampai di pos yang mau pendakian baru teringat, loh kok nggak celana jeans lah itu tambah adem gitu ya, loh nggak mie apa ndak bawa mie, aku nih gue mangan apa, terus aku nggak bawa mie, piro berapa? Ya tuku 5 tok. Lah iki kancane nemu tuku 5 tok gitu. Terus niku mine masak karo apa? Kompor. Duh, sapa yang kompor? Duh, tak kira awakmu. Lah aku enggak, kamu. Aku yo enggak. Lah terus kompor itu. Wes. Jadi kan akhirnya utrek kan akhirnya mulai ae gak jadi naik gunung gitu ya. Ataupun kalau nekat naik gunung wes ada yang nanti kemungkinan akan tersesat, kademen, kena hipotermia, ya kelaparan, waduh gak go kompas, gak punya pengalaman. Ya seperti itu. Kenapa? Hanya berdasarkan obrolan ya istilahnya sahur manuk gitu ya. Cuma nongkrong, ngobrol, sesuk rene ya tanpa persiapan berangkat. Ini kan kacau Pak gitu loh. Ya kalau urusan anak-anak naik gunung itu ya mungkin itu urusan yang mungkin kalau ada dampak buruk ya mereka yang kena dampaknya. Nah ini urusan negara loh Pak. 300 hampir 400 triliun dan tadi sudah disebutkan di prolog oleh Pak Wawa itu adalah anggaran kementerian atau lembaga negara yang paling besar ya. Bahkan kemarin kita juga lihat liputan investigasi itu, misal ketika untuk membayar IO ya untuk sekian paket kegiatan sosialisasi SPPG ya itu menghabiskan 113 miliar. Satu tahun anggaran itu menghabiskan 113 miliar. Bayangkan hanya anggaran untuk membayar IO, berarti kan pihak luar kan yang kemudian menyelenggarakan bertanggung jawab menyelenggarakan acara sosialisasi SPPG di kota-kota itu ya, itu anggaran 113 miliar itu lebih tinggi daripada anggaran lembaga negara seperti Wantanas Dewan Pertahanan Nasional yang kurang dari 100 miliar. Artinya sosialisasi MBG itu lebih penting daripada urusan pertahanan nasional. Dan masih lebih banyak lagi anggaran lembaga negara, bahkan kementerian ya seperti Kementerian Transmigrasi itu tidak lebih besar, kurang dari 100 miliar Pak, dari hanya untuk acara IO Pak, untuk bayar IO itu loh ya. Terus bahkan terlalu sering nggak sosial aja lah, pakai LCD dikumpulkan di pendopo selesai kan. Kenapa harus pakai IO, harus makan mandi belum was macam-macam. Nah ini kalau ditanya tadi ke Pak Wawa pertanyaan kenapa kok begitu terus menerus ada kontroversi, ya inilah akibat ya yang logis ya dari sebab apa, bikin program tanpa perencanaan yang matang. Tidak ada naskah akademisnya, tidak ada pilot projectnya, serampangan, nunjuk orang serampangan. Bayangkan ya, menunjuk kepala BGN, Badan Gizi Nasional,
logikanya yang paling sederhana harusnya kan ahli gizi. Nah ini ahli serangga Pak. Ya dokter tapi ahli serangga Pak. Kemudian bendara SPPG, ya bendara SPPG atau bendara program MBG ini tidak sesuai dengan SOP atau syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Bendara itu harus punya sertifikasi sebagai bendara Pak. Artinya mengerti tata kelola keuangan negara. Nah ini ada pengecualian Pak untuk SPPG ya untuk MBG ini itu tidak perlu ada sertifikasi bagi fungsi bendara ini. Nah ini kan nanti rawan toh Pak. Masalahnya kan bendara kan lewatnya duit ini. Gitu. Makanya menjadi masuk akal ketika kemarin si Purbaya dengan enteng bilang saya kecolongan ya terkait kok bisa kecolongan impor 21.000 motor ya senilai 1, sekian triliun 3 atau 4 triliun kok bisa kayak Pak Wawa atau Mas Arif duit-duit 1.000 terus apa jenenge lali dene kan gowetun Pak. Wah ning duitku 1.000 mang ya ketun. Lah iki Pak, lali dene duit 1 triliun. Kok bisa kecolong? Ini juga aneh gitu ya. Nah, ini yang menjadi garis besar dari jawaban pertanyaan pertama. Ya semua kontroversi ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari ketika memang program itu tidak pernah dibuat dengan perencanaan yang betul-betul matang. Hanya tadi budal gitu aja. kayak cahembongan gitu loh Pak. Touring gitu Mas. Enggak gawe sangu, enggak gawe pungkul, piye ngamen. Kami gak duit jaluk, lek jaluk malak. Gitu. Akhirnya kan maksa-maksa gitu. Masa negara cara bekerjanya seperti arek embongan gitu kan. Daripada kita bayar menteri atau lembaga negara itu dengan gaji mahal-mahal ya bekerja aja naik embongan, sistem kerjanya sama kan seperti itu. Satirnya Pak ya gitu. Ya itu karena memang nggak ada perencanaan yang benar-benar proper lah. Ya. Menginjak pertanyaan kedua. Ya. Ini mungkin sudah disinggung sedikit tapi memang perlu detail ini. Pertanyaan kedua sangat dipertanyakan kesan keras Kepala Prabowo atas MPG yang jelas-jelas terus menelan korban keracunan, amburadulnya pelaksanaan pesta anggaran di tengah cekaknya fiskal pemerintah. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan situasi ini? Ya, tapi menarik kalau Pak Wawa juga ngasih opini ya. Pak Wawa kan juga sama Pak Prabowo kan enggak jauh-jauh amat nih. Apa nih? Ya sudah sama-sama paruh baya. Prabowo itu bukan paruh baya ya, sudah baya ya. Sudah baby dan boomer. Kira-kira Pak Wawa punya enggak pandangan gitu ya, kenapa sosok yang atau figur yang dimitoskan dengan segala atribut jenderal yang luar biasa, kombatan yang berhasil dengan prestasi militer macam-macam bla bla, dulu terdolimi harus sampai bercerai dengan istrinya, harus sampai lari ke luar negeri, merintis partai politik, berkali-kali konsentrasi gagal tapi tidak menyerah, tapi begitu benar-benar menjadi penguasa, terpilih menjadi presiden dalam hanya waktu kurang dari 2 tahun, kan berarti 1 tahun setengah nih. Tapi begitu banyak potret compang-camping dari kepemimpinan Prabowo ini. Ya, makanya dulu kalau Pak Karno itu kan menjuluki Pak Harto itu jenderal kopek, jenderal yang keras kepala, ya kan? Itu memang ada kisahnya itu nanti mungkin suatu saat kita akan berbagi kisah itu kenapa Pak Harto itu menjuluki Soeharto, Pak Karno itu menjuluki Soeharto sebagai jenderal keras kepala. Nah, hari ini kita juga punya jenderal keras kepala nih, yang kemarin menuduh warga atau rakyat itu keras kepala gitu. Ini saya nggak tahu dia salah istilah atau apa ya. Tapi karena antara yang dia maksud dengan apa frasa yang dia pakai itu kayak nggak sinkron gitu. Ya sehingga menimbulkan kegusaran Menteri Luar Negeri Iran ya. Ya.
kembali ke itu, kira-kira sebagai orang Jawa meskipun punya darah Eropa ya, tapi lama hidup di Jawa, apalagi penikmat dan pelaku kesenian, mengapa Pak orang yang dengan segala macam mitos, dengan segala macam atribut mitosnya itu kok bisa seperti itu, koyok mungkin bahasa kita Pak tambeng, dablek ya. Mungkin kalau saya dulu sering dapat istilah itu, dengar istilah itu, dikum rateles, dipera garing, direndam gak basah, dijemur gak kering gitu. Mamel gitu. Gak kena digawe ngare masuk angin gitu. Kenapa Pak kok ada? Kenapa kok ternyata sosok Prabowo itu sementara ini loh ya, kita nggak tahu besok dia tobat atau diburu, kita nggak tahu, tapi kok sementara ini kita melihat ini kok orang ini kalau kita bilang kok ya dablek ya. Kalau ini jawaban bisa serius, bisa lucu juga. Jadi teringat saya melihat potongan pidato beliau begitu, yang mengklarifikasi bahwa masyarakat itu menjuluki beliau itu keras kepala. Oh pernah ya dia bilang iya. Ya? Oh tapi nggak salah ya dia. Pidatonya itu ternyata gini, masa Prabowo keras kepala, saya pegang-pegang kepala saya enggak keras sih. Itu jawabannya. Yang dia pegang kopiah Pak. Saya pegang-pegang kepala saya enggak keras sih. Iya. Itu. Terus jawaban yang kedua, kemungkinan ini gini, konteks dablek itu ya. Iya. Itu kan ada dulu kalau orang tua melihat anaknya yang tingkahnya itu enggak bisa ora kena dikandani. Iya. Dia bilang gini, wis bocah ra kena dikandani, terus ada lagi yang memberi nasihat. Ben ke wae engko lak meneng dhewe. Gitu. Iya. Ben ke wae engko lak meneng dhewe. Lek baterainya habis mati sendiri Pak ya. Itu. Ya, tapi memang tapi kalau Pak Men, kalau lagi-lagi ya, kalau ini dilihat dari konteks kembali lagi ke musik ya. Oke, kembali lagi ke musik. Jadi beliau itu karakternya pada episode yang kemarin itu rock. Iya lah, menggebrak. Beliau itu sekarang seperti, bukan sekarang, karakternya itu seperti musik jazz. Oh, musik jazz. Musik jazz. Penuh improve. Nah, tadi. jazz itu enggak mau sesuai pakem. Ada kalau jazz standar itu sesuai pakem. Yeah. Tapi kalau sudah menginjak bebop, free jazz, itu improve. Dan salah satu unsur dari jazz yang tidak bisa dipisahkan dari jazz itu sendiri adalah spontanitas. Ya itu. Spontanitas. Maksudnya kalau pemain jazz itu secara musikalitas tinggi pasti Pak. Betul. Dia sangat menguasai instrumen, dia sangat menguasai partitur. Dia sangat kan tetap indah tuh Pak. Buktinya indah. Banyak. Jadi indah ngawur rusak Pak. Jadi kalau orang-orang melihat pemusik jazz, maksudnya musisi musik serius, musik klasik, itu bilang atau menjuluki para pemain musik jazz itu ndablek. Enggak mau ikut patron. Oh iya, enggak mau ikut pakem wis. Pokoknya moodnya wah iki enak dienggo improve iki. Ya saat itu lah improve. Berarti kayak presiden yang sebelumnya ya, bangun tidur, aku pengen punya IKN, bangun IKN lah. Sekarang saya gitu. Mau enggak naik ke mimbar ngomong apa ya? Ngasih makan gratis. Waduh, terus pokoknya bisa terjadi, Mas. Kayak bangun Prambanan aja gitu ya. Terus ada lagi yang lagi viral ini, pokoknya ada. Iya. Itu masuk. Ya ini kan si oknum yang bilang pokoknya ada itu kan karir militernya itu kan kayak kata kan lompatnya gitu. Lompat gitu ya. Ya, akhirnya ketika ditanya pokoknya ada gitu. Ini kan rezim pokoknya ya. Pokoknya manut gak manut, kayak lagu yang lagi populer sekarang itu. Pokoknya apa jeneng ora urus ra mikir tabrak, ora urus ra mikir tabrak kan lagi populer lagi gitu ya. Nah, jadi pemerintahan yang berkuasa itu memang sewajarnya punya program
unggulan yang dalam visinya itu akan menjadi legacy, menjadi warisan yang akan dikenang oleh rakyatnya sebagai peninggalan yang baik ya, atau masterpiece dari Presiden X gitu kan ya. Ada dulu yang mewariskan Istiqlal, mewariskan Monas gitu ya, mewariskan GBK, ada yang kemudian mewariskan dulu IPTN, mewariskan banyak hal kan, dan warisan-warisan sebelumnya, dan mewariskan IKN tapi kan terbengkalai gitu. Mewariskan Bandara Kertajati juga akhirnya tutup ya. Nah ini kayaknya dia pengen punya legacy gitu. Enggak masalah itu memang sebuah kewajaran kan. Tapi hal yang diniatkan baik itu ya tentu harus melalui proses yang benar gitu. Ya kalau terkait dengan program pemerintah ya harus by konstitusi gitu. Harus sesuai dengan konstitusi toh Pak. Ya ini konstitusi. Aslinya dia karena presiden itu, nah ini kita ngomong konteksnya demokrasi ya. Ya. Presiden itu kan amanahnya kan cuma dua, menjalankan undang-undang dasar. Ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan kesejahteraan yang menciptakan kemakmuran bagi kan cuma dua itu. Artinya semua program kebijakannya selama memimpin 5 tahun itu kan by konstitusi harus ada landasan pijakan konstitusinya. Ya, baru kemudian setelah ada pijakan konstitusinya maka untuk teknisnya dibuatlah undang-undang dan dibuatkan kemudian turunan-turunan peraturannya dalam tahap pelaksanaan. Dan itu kan kalau misalkan konstitusi sudah sesuai, misalkan ini untuk ngasih makan rakyat, ini mungkin pasal berapa, ada cantolan pasalnya. Terus undang-undangnya apa, ya harus ada undang-undangnya. Nah kalau belum ada undang-undangnya, bikin undang-undangnya kan. Kalau kita platformnya demokrasi kan begitu. Nah bikin undang-undang itu kan harus ada proses akademisnya, sosialisasi ya kepada masyarakat kalau sudah jadi. Jadi kan tidak ada. Konstitusinya pasal berapa coba? Terus undang-undangnya apa? Lo ngomong MBG ini cantolan konstitusinya, kalau kita misalnya dengar penjelasan Profesor Fahri Amsari, itu kan hanya pada undang-undang APBN karena ada unsur anggaran pendidikan yang diambil untuk modal BGN dalam menjalankan MBG ini kan. Itu kan ini nggak nyambung kan, harusnya program ini cantolan konstitusinya, pijakan apa, cantolan undang-undangnya apa, nggak nempel ke program pemerintah atau dalam aspek APBN kan ya. Dari sisi itu aja sudah nggak benar caranya gitu. Bahkan kita nggak pernah mendengar naskah akademiknya, ya jelas saja undang-undang rancangan RUU aja nggak ada gitu ya. Atau setidaknya sak ngawur-ngawurin, misalkan ngawur dalam artian menabrak hierarki perundang-undangan atau konstitusi, ya pilot projectnya kan diuji cobakan dulu Pak, sekian persen. Ya apakah secara prosedural SOP-nya ini efektif, efisien, dan tidak langsung bikin terus tambal sulam ya, learning by doing gitu ya. Ya kalau learning by doing itu perkara kecil yang tidak menimbulkan dampak sistemik ya tidak apa-apa Pak. Lah ini bikinnya dampaknya sistemik Pak, kalau sampai kemudian tetap dipaksakan berjalan ketika anggaran cekak, apalagi sekarang ada dampak langsung ya, bukan, kita tidak hanya dampak tidak langsung ya, dampak langsung dari perang di Timur Tengah terkait dengan ketersediaan energi ya, kemudian yang sudah terasa itu yang di industri itu ada plastik yang harganya meningkat luar biasa di tengah kelesuan daya beli, kos produksi justru naik ya. Ini kan tidak karu-karuan, itu kan memaksakan MBG tetap berjalan di tengah semua keterdesakan atau kesempitan fiskal yang dialami pemerintah. Itu kan akan sangat berpotensi membuat negara ini bangkrut. Nah kalau negara ini bangkrut kan nggak bisa jalan Pak, roda ekonomi nggak jalan. Kalau roda ekonomi nggak jalan akan membuat sosial itu kan mendidih Pak. Ngomong lek wis luwe kan ngamuk Pak. Lah nek orang sing ngamuk turun ke jalan, tahun-tahun sebelumnya 98 dan sebagainya lalu saling menjara karena mereka harus bertahan hidup kan. Kemudian terjadi konflik horizontal, ini akan berujung kepada jatuhnya pemerintahan. Pemerintahan jatuh itu biayanya sangat mahal gitu. Jadi efek dominonya itu akan sangat mengerikan gara-gara MBG ini loh Pak. Gara-gara MBG ini. Maka
menjadi sangat dipertanyakan kapasitas Prabowo dalam menjalankan fungsinya sebagai penguasa. Kalau Prabowo pribadi terserah lu lah. Ya. Kamu seperti apa terserah lu, kita enggak ngurus pribadi. Kita ngurus Anda sebagai penguasa dan kebijakan Anda sebagai penguasa gitu. Jadi kalau rakyat itu melihat apa yang dikowar-kowarkan, digembar-gemborkan dalam narasi-narasi orasi yang meledak-ledak itu, wah, itu kemudian tidak sinkron dengan implementasi di lapangan, ya apa yang mau kita nilai? Ya, sehingga banyak suara netizen mengatakan ternyata Anies ngasih nilai 11 dari 100 itu kebagusan Pak. Ternyata kurang dari 11 itu dari 100 itu. Ya fungsinya lihat aja seperti ini kan, ngurusi politik luar negeri, sudah menjelajahi dunia setahun itu 35 kali kunjungan luar negeri, ngurusi 2 kapal tanker keluar dari Hormuz sampai tidak keluar, nggak bisa keluar. Negara lain sudah keluar kapal tankernya, ini punya kita 2 aja tidak keluar. Belum masalah hiruk pikuk itu, belum masalah tentang kemarin represi terhadap para aktivis. Jadi mau MBK itu program unggulan, mau program andalan, bahkan itu mau program biasa saja seperti misalnya program pengaspalan jalan, kalau itu tidak dikerjakan dengan kapasitas pemimpin yang memadai, dengan kapabilitas yang mumpuni dalam sebuah program, mau dikasih sematan unggulan dan sebagainya, hasilnya adalah kekacauan gitu loh. Dan masalahnya kalau yang terjadi kekacauan itu akibat yang terasa langsung itu kan kita sebagai rakyat gitu loh. Kita sebagai rakyat, kenapa ya? Karena itu sistemik, dampaknya itu sistemik gitu loh Pak. Dampaknya sangat mengerikan gitu. Kan pokok kehidupan negara itu kan sama seperti pokok kehidupan rumah tangga Pak, ekonomi Pak. Ya, masuk bojone ayu sing lanang gandeng sing wedok ayu lek gak duit tukaran Pak. Hilang ayune Pak, gitu loh. Ya masa sing lanang ndak ganteng, sing wedok ndak ayu, lek duite enek happy Pak, gitu loh. Nah kita juga sama, mau presidennya Jokowi, mau presidennya Prabowo, atau nanti presidennya Anies atau siapapun yang jadi presiden, ya mau Natulus Pigai jadi presiden, terserah lah. Yang penting kalian itu ngasih kita happy, bukan hanya ngasih jampi-jampi, mantra-mantra yang membuat kita terlena gitu dalam tidur panjang yang tidak kesudahan mimpi buruknya itu kan seperti itu aja Pak, mungkin secara basic loh ya. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Amin. Ini pertanyaan pamungkas ini, bagaimana pandangan Islam atas keruwetan program MBK ini? Nah, mungkin Mas Arif punya sedikit perspektif Pak kalau ngomong dengan Islam ini. Ini kan soal ngasih makan rakyat umat ya mungkin Islam juga punya pandangan spesifik lah ya terkait dengan ini. Monggo Pak Arif. Mungkin kalau kita ngomong tentang Islam ya, sebenarnya masalah MBK ini bukan masalah yang rumit sebenarnya. Kalau kita benar-benar mau kayak dikatakan Pak Amin tadi, kita benar-benar mau serius serius dalam melakukan misalnya penelitian dari awal. Karena kalau kita lihat di negara-negara maju, sebenarnya program ini kan sudah bukan program sudah biasa. Sudah biasa. Kita lihat contohnya ada Cina Cina atau Jepang. Ya mereka sudah punya dapur sendiri. Setiap sekolah itu sudah punya dapur sendiri dan itu sudah higienis. Dan itu bukan dijalankan oleh guru. Nah, sebenarnya itu bisa. Apakah di sekolah-sekolah kita itu bisa? Sebenarnya sangat bisa. Permasalahannya adalah keseriusan pemerintah. Kalau kita hubungan dengan Islam itu kan di Islam kasus-kasus kayak pendidikan itu kan sangat-sangat istilahnya ditinggikan. Bukan hanya pada diprioritaskan, bukan hanya pada masalah makan, tapi semuanya gitu. Nah, kalau di kita kan enggak, di kita kan ya guru bayarannya sekian. Apalagi dengan adanya MBK, misalnya MBK mau diserahkan ke siapa juga repot. Hari ini loh ya, kalau kita ngeliat sekolah guru aja repot dengan kegiatannya sendiri. Nah Islam ya, sebenarnya ini kalau direncanakan dari awal ya sebenarnya sangat mudah. Tapi ya kalau sudah seperti ini mau gimana?
Ya, yang kayak di Cina, di Brazil, di India, di Jepang, di Amerika itu hari ini kan kelihatan bagus, tapi kan prosesnya panjang. Iya itu. Proses perencanaan, penelitian dulu, ya. Jadi bukan trial errornya itu bukan pada fase pelaksanaan, tapi trial errornya itu pada saat perencanaan. Ya, jadi pembuatan pilot projectnya gitu, sehingga ketika sudah di launching ya sudah makan anggaran, betul-betul makan anggaran itu SOP sudah firm gitu ya, sudah fix gitu, tinggal nanti mungkin evaluasi aja kan, mungkin kesalahan-kesalahan minor yang itu mungkin ya terkait dengan dinamika di lapangan, bukan kesalahan yang sifatnya fundamental, fatal kan jadinya. Kalau kan seperti itu kan fatal, Bapak, nggak ada cantolan konstitusinya, nggak ada undang-undang secara khusus, ya itu dari situ aja sudah bisa diduga, nggak usah diduga, bisa ditebak, kan kata pepatah para ahli bijak itu kan, gagal merencanakan kan sama dengan merencanakan kegagalan. Ini dari perencanaan udah gagal gitu ya, seperti itu ya. Memang tapi belum ke jawaban Islam, Pak, ya, nanti ada kaitannya, cuman kita coba berandai-andai 385 triliun yang sudah pagunya itu sudah digariskan oleh undang-undang APBN untuk bisa dimanfaatkan menjalankan program MBG ini, ya itu kalau dibuat pabrik, katakanlah satu pabrik industri ya, itu satu pabrik butuh 1 triliun, itu berarti dalam setahun kita bisa mendirikan 385 pabrik baru yang akan menyerap ratusan bahkan jutaan tenaga kerja. Kan cocok sama janji kampanye 19 juta lapangan pekerjaan ya. Artinya kalau dalam setahun kita bisa bikin 385 pabrik, maka 5 tahun berkuasa tinggal kali 5 gitu. Itu kan sudah 2000 pabrik baru, Pak, dengan 1 triliun per pabrik. Nanti bisa menguatkan pabrik manufaktur, pabrik yang menunjang produk UMKM, pabrik yang menunjang pangan, pabrik yang kan bikin pabrik untuk teknologi, untuk mendukung AI, kan macam-macam bisa kita kembangkan segala potensi negeri ini gitu loh, Pak. Hanya dihabiskan untuk masuk mulut dan keluar di toilet kan. Bayangkan, negara membuang uang 1 triliun untuk dimasukkan ke mulut anak-anak yang nanti ujungnya besok pagi keluar ke toilet. Ya, kita nggak tega kalau bilang ini kan program TAKIT. Kan sama kan, kalau analoginya sederhana, secara nakal kan begitu. Ya kan, bayangkan. Mungkin kalau orang luar melihat ini kok ada ya, negara itu begitu royal, mengeluarkan anggaran 1 triliun per hari hanya untuk kemudian besok paginya dibuang di toilet. Ya tentu tidak sesederhana itu ya. Yang maksudnya kan biar menjadi nutrisi, nanti mencegah stunting. Jadi nanti kalau sudah MBG berjalan, anak Indonesia tumbuhnya itu tingginya 180 cm. Itu katanya si Dadan ya. Nah, itu nggak tahu penelitian dari mana. Itu berdasarkan ya, atau penelitian tentang serangga kita juga nggak tahu ya. Kan tumbuhnya serangga dan tumbuhnya manusia kan beda gitu ya. Cuman kalau Islam memandang itu lebih basic, Pak. Ya memang negara itu wajib menjamin rakyatnya itu terpenuhi kebutuhan basic need-nya, yaitu sandang, pangan, papan. Termasuk itu kan, termasuk pemenuhan pemenuhan terhadap pendidikan, kesehatan dan keamanan. Ya, sandang, pangan, papan itu wajib dipenuhi oleh negara. Dalam artian bukan berarti negara itu menyiapkan. Negara itu harus membangun prakondisi dengan sistem yang ada itu membuat rakyat tidak kelaparan, membuat rakyat tidak kesulitan memiliki rumah, tidak kesulitan untuk memiliki pakaian yang layak gitu. Itu kan by system, Pak, bukan negara langsung ngasih baju, ngasih makan, tidak begitu. Ya, kenapa? Ini kan temporal sekali, Pak. Kalau cuma ngasih langsung kayak BLT, ngasih tunai, ngasih makan itu kan sangat temporal. Dan terbukti hari ini seberapa lama negara bisa menyediakan makanan siap santap ini gitu loh. Daripada tadi 300 triliun untuk beli makan dan dikasihkan dan besok dibuang ke toilet, mending kan 300 dijadikan pabrik
menyerap tenaga kerja, jadi bapak-bapak itu bisa kemudian memiliki penghasilan yang layak, yang kemudian dia bisa menghidupi menafkahi keluarganya dengan layak, ngasih makan bergizi, mulai dari ibunya, ya mulai dari bapaknya, ibunya, anak-anak itu gizinya sama. Kalau hari ini kan bu bapak yang mangan apa, ibu yang mangan apa, sepertinya anaknya di sekolah makan kan. Ya ini kan tidak logis gitu loh, tidak ilmiah, tidak logis gitu. Bayangkan 1 triliun satu pabrik, kita bisa mengimajinasikan betapa luar biasanya negara ini nantinya 5 tahun ke depan gitu. Ketika berdiri 2000 pabrik baru gitu, yang berapa serapan tenaga kerja. Jadi Islam itu memang mewajibkan, tapi mewajibkan by sistem dan sistem yang benar gitu, sistem yang benar. Artinya negara itu membuat sebuah kondisi, ada lapangan pekerjaan untuk para laki-laki, ya, ada kemudian industri yang dikembangkan sehingga kemudian menopang ekonomi, pertumbuhan ekonomi negara, ya, kemudian menopang kemampuan negara untuk berkompetisi dengan negara lain, membangun pertahanan yang kokoh, membangun ketahanan nasional yang kuat, ya, kemudian macam-macam. Itu tugas negara, nggak langsung ngeloloh gitu loh. Nah, selalu ada buzzer rezim itu yang mengatakan ini kan bagus ngasih makan, dia bagus, tapi ngasih makan itu memiskinkan gitu loh. Ini kenapa ya? Anaknya makan, bapaknya tidak kerja, gitu loh. Bayangkan modal negara yang diambil dari pajak, ditalangi utang, lalu dibagi dengan pajak, yang pajak itu ngejar-ngejar kita rakyatnya, dikejar-kejar untuk bayar pajak, itu kemudian dikelola dengan sangat serampangan, yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang sifatnya produktif, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Bikin pabrik kan jangka panjang kan Pak, gitu. Ini kok malah kan orang kaya baru tadi loh, nggak ngerti, kan bahaya Pak. Saya tuh pernah punya saudara, ya, dia tinggal di satu negeri yang kaya, negeri kecil yang kaya. Itu dia bilang dia pengalaman tinggal di sana itu repot Pak. Kalau musuh orang bodoh tapi punya duit, ngawur, bukan membawa mafsadat, kerusakan. Gitu. Nah ini kalau kita lebih ngawur lagi, wes melarat gak ada duit ngawur. Kalau ada konglomerat dia hambur-hambur uang, kita masih wajar lah konglomerat. Ini enggak, ini kong melarat Pak. Kong melarat buang-buang uang lah, buang-buang uang. Nah, ini kan kebacut gitu loh, kebacut. Nah bukan Islam melarang, Islam memang mewajibkan, tapi mekanisme yang benar. Ya biar ada jawaban konkret Pak ya. Misal Indonesia, tadi katanya Mas Arif betul, kayak SDA mau dari bawah perut bumi, bawah lautnya, hutannya maupun sky-nya, angkasanya, ya, frekuensi kan macam-macam di sini ya. Nah, jadi itu yang benar dikelola negara. Seperti bapak itu punya modal, uang, ya dia kelola, dia belikan barang dagangan, lalu dia jual ke pasar, ada untungnya untuk menafkahi keluarga, kan begitu. Dan kalau dia bekerja dengan benar, ya, dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan syariat, ya, maka dia berdagang dengan baik, ya, enggak boros, ya, enggak kemudian ngambil utang riba, kemudian menjalankan bisnisnya, perniagaannya itu dengan jujur, dengan amanah, dengan cerdas, enggak hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas. Dia skillful, selalu mengupgrade skillnya sehingga setiap tantangan dinamika pasar dia bisa mengikuti, nggak ketinggalan zaman dan seterusnya. Itu kan terus kapitalnya kan berkembang Pak. Dengan semakin berkembang kapitalnya, dia semakin bisa memberikan penghidupan yang lain pada keluarganya. Negara kan juga begitu prinsipnya. Punya minyak, ya, dieksplorasi, ya, kemudian diolah sendiri di dalam kilang dalam negeri sendiri, ya, kemudian dijual. Nah hasilnya nanti kembalikan kepada rakyat, karena pada dasarnya minyak ini milik rakyat. Kembalikan dalam apa? Jaminan kesehatan, tidak perlu bayar BPJS, masuk rumah sakit gratis. Yang penting sakit tenanan gratis, gitu kan. Terus kemudian pendidikan, nggak usah bingung bayar pendidikan, mau sekolah sampai S3, S4, S5, S6, S7 kayak kayak Teddy gitu ya. Mau lompat gitu ya, boleh selama memang mampu dan mau, ya. Itu kan didapatkan dari hasil pengolahan SDA, punya batu bara, punya sawit, punya hutan, punya laut dengan segala sumber daya di bawahnya. Itu dikelola negara, tidak dikonsesikan, tidak dikontrakkan ke asing dengan serampangan, hanya ngambil pajak atau hanya ngambil bagi hasilnya itu aja, bukan retribusi,
ya bagi hasilnya lah istilahnya, enggak saya lupa. Kan ada kewajiban semua pengembangan konsesi itu kan memberikan 35% ke pemerintah kan, dalam bentuk bagi hasil seperti itu, semacam itu. Nggak hanya seperti itu. Kenapa? Karena kalau itu tidak dijalankan, pemerintah membangun ekonominya secara mandiri, mengelola semuanya dengan tuntunan syariat, ya hasilnya itu tadi hanya menghasilkan para penguasa, para pejabat yang peduli pada rente. Yang penting bikin proyek, ada remah-remah rentenya jalan, nggak peduli nih mau impor ilmu yang nggak jelas asal usulnya, nanti rusak bondas nggak ngurus, yang penting enak susu aneh gitu loh. Mau mendatangkan ompreng, mau mendatangkan apa saja, mau mendatangkan investor, ya please please invest to my country my country dan sebagainya. Wes kabeh gowon, batu bara gowon, karet gowon, wes kabeh gowon, aku sepenting gak ono. Mental feodal kan seperti itu. Jadi kalau tetap seperti itu, yang mau ngasih makan rakyat model apapun, ya kelihatannya ngasih makan, kelihatannya ngasih bansos, kelihatannya ngasih BLT, tapi hakikatnya dia justru memiskinkan rakyat secara sistematis, secara struktur. Rakyat dibikin miskin terus, dibikin bodoh terus, dibikin sakit terus, sehingga tidak mampu mengelola negara ini secara mandiri, tidak bisa benar-benar memiliki negara ini, hanya menjadi buruh, hanya menjadi pesakitan di negeri sendiri. Dan Islam tidak menghendaki itu. Jadi dalam pandangan Islam, kalau mau ngasih makan rakyat, pakai sistem yang benar. Pakai sistem yang benar. Jangan ngasih makan rakyat dari pajak. Jangan ngasih makan rakyat dari utang riba. Wah, itu bikin masalah, Pak. Rakyat disuruh makan riba, disuruh makan utangan, disuruh makan hasil upeti kutipan pajak. Makanya enggak barokah. Karena dalam pandangan Islam, ya kalau mau ngasih makan rakyat, pakai sistem Islam. Ben benar. Ben berkah. Ya, katanya mau badatun thayyibatun baru belum ghafur, tapi disuruh pakai sistem Islam ogah. Ya kacau lah. Kacau. Ngurusi MBG aja kacau, apalagi nanti ngurusi perang. Gitu, Pak. Ya. Oke. Netizen dan netizen. Oke, sebelum ditutup Amin ada closing statement. Ya itu sudah. Ya, Pak Arif, monggo. Intinya kita sahabat pemerintah segera dievaluasi, DPR harus benar-benar menjalankan fungsinya, dan pemerintah dan DPR kalau seperti ini terus, ya hasilnya akan seperti ini terus. Ya jangan mengharapkan sesuatu yang berbeda dari sesuatu yang sama dikerjakan berulang-ulang. Katanya Einstein kan begitu ya. Jadi ya cobalah melirik sistem Islam. Ayo kita ngobrol lah bagaimana Islam itu memandang MBG dan menjalankan MBG. Bisa kok, bisa. Enggak percaya, ayo ngobrol dengan kita. Kasih tahu nanti. Cukup Pak Amin? Ya. Moga Pak Arif kalau ada statement atau closing statement. Dari saya, kopi boleh pahit tapi jangan bikin hidup rakyat yang dipahit-pahitin soal program yang katanya manis. Intislah karena diam itu emasnya koruptor. Cukup Pak, gitu aja. Oke, netizen dan netizen, itulah obrolan kami malam ini di podcast kesayangan Babat Basa Basi Demokrasi. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Bapak Arifud. Oke, netizen dan netizen, tonton terus sampai habis. Like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Dan ikuti obrolan serius di kelas politik Babat Basa Basi Demokrasi minggu depan. Dan selalu ingat, kebutaan yang paling membahayakan adalah buta politik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.